Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kita di sini kakak dari Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI ingin memberikan suatu ilmu kepada adik-adik yang sudah hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zain Masyad. Saya Hardiansyah. Saya Muhammad Najib Fahriza. Terima kasih adik-adik sudah mau datang. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bersama kita di sini belajar TTI. Di sini tadi sebelumnya sudah belajar Al-Quran ya, atau Iqra. Di sini kita akan belajarkan tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu adalah adab. Di sini adik-adik ada yang udah tahu belum apa itu namanya adab? Ayo, belum tahu ya? Ya, di sini kakak akan memberikan pembelajaran tentang adab. Ya, di sini ada sopan santun kepada orang tua, sopan santun kepada guru, teman-teman, dan bisa bekerja atau mempekerjakan hal-hal sederhana di rumah masing-masing. Gitu. Oke, masuk ke bagian pertamanya, apa itu adab? Adab itu adalah perilaku yang baik kepada lingkungan kita dan agama Islam. Seperti itu. Adab membuat kita disukai Allah, dan adab juga diajarkan oleh Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW. Dan juga adab bisa hadir untuk menjadi suatu hal yang untuk mencintai orang tua, teman-teman kita. Contohnya adab sehari-hari, ada mengucapkan salam sebelum masuk rumah atau bertemu guru, bertemu orang tua. Terus ada mengucapkan minta tolong sebelum meminta bantuan kepada teman kita atau orang tua. Contohnya kita ingin minta tolong untuk diambilkan pensil, alangkah baiknya kita berucap tolong dulu, seperti tolong dong ambilkan pensil di sebelah situ. Jangan langsung menyuruh ambilkan pensil, ya jangan seperti itu, karena adab yang baik itu adalah meminta tolong dan mengucapkan terima kasih setelah kita ditolong oleh teman-teman kita atau ibunda kita atau ayahanda kita gitu, atau guru kita sekalipun sudah menolong kita, kita ucapkan terima kasih ibu, bapak, ayah, atau teman-temanku, terima kasih sudah membantuku, seperti itu. Sekarang kita ke adab terhadap orang tua nih. Anak-anak setelah sayang sama Allah, sayang ke siapa lagi? Orang tua. Bagus. Yaitu ayah dan ibu ya. Karena itu kita harus beradab terhadap orang tua. Cara beradab orang tua tuh gimana sih? Salah satunya ya mendengarkan saat dinasihati. Nah, ini siapa nih? Ketika lagi dinasihatin sama orang tua, masih suka ada yang gak ngedenger, ada yang suka ngebantah. Ayo siapa? Iya Ada nggak nih? Iya sih. Jadi ketika orang tua kita, ibu atau ayah sedang memberikan nasihat, alangkah baiknya kita mendengar dan tidak melawannya ketika ayah ibu sedang menasihati hal-hal yang baik. Berbicara lembut. Nah, ini siapa nih yang suka ngomongnya bentak-bentak orang tua? Ayo, siapa nih? Suka bentar. Aku nggak gitu kok ibu. Nah, itu nggak boleh tuh begitu. Biasanya sih yang udah 10 tahun. Kita harus dengarkan kalau lagi dinasihati orang tua. Di sini ada yang suka membantu pekerjaan orang tua enggak nih? Alhamdulillah. Ayo, ada enggak? Ada Sakila sendiri. Untuk beberapa contohnya, anak-anak nih bisa ngebantu pekerjaan ringan orang tua, yaitu tuh merapikan mainan. Nah, ini siapa nih yang suka habis
main-mainan sering ditinggal gitu aja nih, nggak dirapiin lagi. Ayo, Lupa dirapihkan. Kapan itu mainan nih rapiin ya nih ya? menyimpan buku dengan rapi pada tempatnya, Habis belajar bukunya dirapikan kembali. membuang sampah pada tempatnya, Jangan menaruh piring kotor di dapur atau di tempat cucian. habis makan biasanya. Nah, ini paling penting nih, mendoakan orang tua. Nah, siapa di sini yang jarang doain orang tuanya? Ayo. Habis sholat, habis ngaji, kita selalu harus doain orang tua. Jadi kita harus mendoakan orang tua ya untuk selalu sehat, rezekinya lancar, terutama habis sholat. Untuk bagian 3 yaitu ada adab kepada guru dan teman-teman. Di TPQ adik-adik belajar kepada Bu Ustazah kan ya. Jadi gimana adab terhadap Bu Ustazah nih? Baik. Jadi ada beberapa contohnya nih. Siapa di sini yang sering telat? Kelihatannya sering telat. Jadi itu untuk adabnya datang tepat waktu, mendengarkan saat Bu Ustazah menjelaskan. Ayo, siapa nih yang suka nggak ngedengerin ketika Bu Ustazahnya lagi menjelaskan malah sibuk sendiri, Iya. malah main lari-larian, ngobrol. Ayo silakan. Itu bagian dari adab. Kalau gurunya lagi nerangin harus didengerin seperti itu. Tidak berbicara ketika Bu Ustazah berbicara, Nah. mengucapkan salam ketika bertemu Bu Ustazah dimanapun itu. Bu Ustazah juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat agar kita menjadi anak yang pintar dan berakhlak baik. Nah, ini adab kepada teman nih, ke sesama teman. Di sini siapa nih yang sering ngejek temen-temen nih? Ya nih, siapa nih yang sering Suka ngejek ngeledekin atau temennya nih. Kakak, kasih tahu kak kalau manggil jangan nama bapaknya. Nah, itu Kasih tuh. tahu kak. Ayo, siapa yang begitu? Kita nggak boleh tuh. Kita kan punya nama, panggil namanya yang baik. Nama itu adalah kan doa, dipanggil yang baik. Masa punya nama manggil orang tuanya? Kan nggak boleh begitu. Jadi sikap yang baik kepada teman itu salah satunya nih ya tidak berebut, tidak memukul, tidak berkata kasar, mengajak main bersama, tidak saling ngejek, dan berbagi hal-hal kebaikan. Ya, bagian 4. Sebelumnya kita menerangkan tentang adab ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kemandirian. Untuk kemandirian itu kita melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh dibantu, tetapi kita berusaha terlebih dahulu. Jadi contoh seperti mainan yang kita habis mainkan sendiri. Nah, itu kalau bisa kita merapikan kembali sendiri. Jangan nunggu sampai dirapikan sama orang tua. Terus ada lagi seperti menyiapkan peralatan ngaji. Sebelum berangkat tuh kalau bisa adik-adik sekalian tuh kayak menyiapkan Iqra atau Al-Quran. Terus kalau misalnya buku dan alat tulis itu sendiri Mandiri. ya biar mandiri. Terus menjaga kebersihan diri, mandi dengan bersih, menggosok gigi, mencuci tangan sebelum makan, dan memotong kuku secara rutin. Itu sendiri kalau bisa. Kalau belum bisa baru ya berdua. Ya. Terus ada yang namanya kita belajar bertanggung jawab juga.
Jadi jika kita misal kayak minjem barang temennya nih, ada nggak yang suka nggak dibalikin? Nah itu tuh pinjem pensil dong, lupa dibawa pulang, Nggak dibalikin Nggak lagi. dibalikin lagi, gitu. Kalau kita nggak boleh kita ya kayak gitu ya. Jadi kalau misal kita minjam sesuatu tuh harus kita jaga dengan baik-baik lah, dan kita kembalikan dengan baik. Bagian kelima, menjadi anak soleh setiap hari. Nah penting itu, Penting itu. Soalnya itu setiap hari. Nah, mulai dari hal kecil ya maksudnya ya. Ya, mulai dari hal kecil, Soleh dan soleha ya. Seperti contohnya Bangun pagi. bangun subuh. Siapa yang sering telat nih bangun subuhnya nih? Iya, subuh jam berapa? Siapa ya? yang bangunnya jam 6 pagi? Ya, nggak subuhan Nggak terus. subuhan. Lewat ya, aja udah lewat. Kalau mepet bangun sekolah nih 6:30 nih, pada bangunnya kan. Terus setelah bangun ya, Ya, apalagi tuh ya. ada apa lagi maksudnya setelah bangun Dan pagi? setelah bangun pagi kita alangkah baiknya merapikan tempat tidur kita sendiri. Nah, kita ada ya, tempat tidur ada sendiri. Ya, tuh jangan sampai tunggu di rapikan. Apa namanya? Terus kalau di rumah, Saat di rumah kita juga harus kayak rajin membantu orang tua dan mengucapkan salam lah ketika masuk ke rumah gitu. Terus ada di TPI, hormat juga, harus hormat kepada guru kita yang di TPI, dan sayang kepada teman-teman. Terus ada saat beribadah, berwudu dengan baik. rapi, gitu. Jangan rebutan, antri yang baik, gitu. Terus sholatnya dan tertib, nggak boleh bercanda. Kalau bercanda jangan senggol-senggolan, lagi saat senggol-senggolan. Ayo, siapa yang masih sholat sambil bercanda nih? Boleh tuh, terus membaca ayat apa lagi tuh? Sama membaca Al-Quran dengan semangat. Jadi habis sholat, ngaji, gitu. Selamat selesai. Malesan, begitu adik-adik kan. Kan buat bekal kita di suatu saat nanti. Nanti untuk saat kita udah besar, ilmu-ilmu sederhana itu yang membantu kita nanti di kita saat sendiri, waktu kita sudah keluar rumah, saat kita sudah besar atau sekolah kita jauh ternyata dan harus sendiri. Hal kecil itu yang membantu kita di luar, yang menolong kita di luar, yaitu adalah adab, bukan orang tua ataupun teman-teman kita terkadang di luar itu. Dengan adab kita yang baik, kita juga akan dijaga juga sama Allah, dan pasti dijauhkan dari macam mara bahaya. Dari lisan pun itu bisa datang banyak sekali mara bahaya. Dengan kita menjaga lisan, kita juga terjauh dari macam mara bahaya. Seperti itu adik-adik. Tanya lisan itu apa gitu. Ngerti nggak lisan? Ngerti nggak lisan? Tanya sama kakak. Coba kakak mau tanya dong, lisan itu apa sih? Lisan itu apa sih? Gitu. Ayo, lisan itu apa kan? Lisan itu adalah omongan atau perkataan yang kita ucapkan. Terus dijaga tuh, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor, nada jangan terlalu tinggi, seperti itu. Untuk menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Kita nggak tahu nih orang suka atau enggak sama kita, takutnya ada orang sakit hati dengan kata-kata kita yang kasar seperti itu. Kita harus menjaga juga perasaan orang lain kalau kita ingin perasaan kita dijaga. Itulah pentingnya adab di diri kita, itu sangat penting. Mau ilmu kita sebanyak apapun, walaupun ternyata kita nggak punya adab nih, itu ilmu sebanyak itu tidak ada gunanya, tidak akan berguna di luar sana. Karena yang dilihat hanya adab pertama kali. Orangnya ini baik enggak, berbudi pekerti enggak, seperti itu, sopan santun tidak. Walaupun kita pintar di segala macam bidang, ahli dalam segala olahraga, tapi adab kita tidak ada, kita tidak akan menjadi orang di luar sana. Seperti itu adik-adik. Sebelumnya terima kasih sudah mendengarkan materi dari kakak-kakak ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau bila ada yang kurang jelas, nanti bisa dibantu oleh ibu guru untuk kejelasannya lagi. Ya,
Sekian dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih adik-adik. Iya, sama-sama. Terima kasih kakak-kakak. Semoga paham ya. Amin, semoga manfaat ya. Terima kasih atas waktunya.